Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Wah, saya belum lihat semua, Shalom. Iya, pagi ini kita boleh datang bersama-sama, kita mau beribadah. Wah, mungkin pas Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke sini, wah kok terang banget ya, sekarang udah kelihatan. Coba berikan senyum kiri kanan kita. Wah, kan sudah kelihatan nih. Ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Gak terasa ya, kita sudah di bulan yang ke-11, dimana sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yuk pagi ini kita mau mengucap terima kasih. 11 bulan sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Segala apapun yang kita hadapi, masalah apapun, beban apapun, kita percaya bahwa Engkau Allah yang penolong, Allah yang setia, Allah yang gak pernah tinggalkan. Engkau Allah yang terindah di dalam hidup kita. Yuk semuanya tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh datang di tempat ini, bukan sana satu kebetulan, tapi karena anugerah kasih Tuhan yang buat kami. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang termanis, Allah yang terindah dalam hidup kami. Kami naikkan pujian syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin Yesus. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Dia yang terindah dalam hidup kita, Dia yang termanis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau naikkan pujian ini. Kau yang terindah. Kau yang terindah Terima kasih Tuhan. di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang mengerti setiap kami. penuh kemuliaan. Kau Allah yang termanis.
melihat pagi ini tangan-tangan yang terangkat. Kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang hidup.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama duduk diam dalam ibadah. Terima kasih Bapa kalau kami diberi pula kesempatan untuk menaikkan syukur lewat pujian kami. Terima kasih Bapa kalau kami juga boleh diberi kesempatan untuk dapat bersekutu dengan Engkau lewat doa dan permohonan kami. Terlebih juga kami boleh mendengar firman-Mu. Jadikan semua kegiatan ini dari awal sampai selesai boleh mendatangkan kebaikan. Bahkan berkat dalam setiap kami yang hadir. Kami tahu Tuhan kalau Engkau memberkati tidak satupun yang bisa menampungnya. Dan siap menerima itu dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena berkat-Mu sangat berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan teman-teman sahabat dan saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Bahwa mereka tibakan tanpa kurang satu apapun juga. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Urapan Tuhan boleh mengalir di dalam kami. Baik yang melayani maupun kami yang ikut di dalam ibadah. Semua boleh mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami mau buka ibadah ini dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami alaskan doa ini pula di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Amin, tetap berdiri ibu-ibu, bapak ibu yang sekalian, kalau yang udah belum kuat boleh duduk. Yuk sekali lagi berikan, lihat kiri kanan kita katakan Engkau luar biasa. Amin bapak ibu, yuk terus kita puji Tuhan, yuk kita mau tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
siap berdiri yang kuat? Yuk kita mau anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Kita naikkan pujian, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa Sekali jadi lagi, bila lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk setiap kita diberikan kuasa untuk menaklukkan segala musuh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kita pemenang-pemenang Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Yuk sekali lagi. Sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kita diberikan kuasa untuk menaklukkan segala apapun juga. Yuk ibu-ibu kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap rencana Tuhan adalah indah buat kita. Kita kan gak pernah tahu ke depannya kita seperti apa. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, rencana Tuhan selalu indah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya baru ngerti. Sekarang profesi saya adalah guru. Dan saya sudah 15 tahun ngajar sekolah, di sekolahan. Pada waktu saya SMP, SMA, saya kekeh saya mau jadi dokter. Saya nggak mau jadi guru. Sampai saya dapat beasiswa masuk IKIP, itu Institut Keguruan. Saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan saya mau jadi dokter. Tapi ketika saya jadi guru sekarang saya tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan dulu saya harusnya masuk IKIP supaya saya sekarang bisa jadi guru dengan gelarnya guru.
Karena kita tetap percaya, berpengharapan bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah buat kita. Ketika kita masuk dalam proses Tuhan, gak perlu mengeluh, kita bersyukuri, mengucap syukur, percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah. Dan rencana Tuhan gak pernah gagal buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya rencana indah disediakan juga buat Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Kita masuk dalam rencana Tuhan, kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan ku percaya, rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau yang berfirman demi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yuk kita naikkan pujian. Tuhan, kami percaya rencanamu indah buat setiap kami. Ku percaya, Yesus. Mungkin saat ini kita nggak ngerti kenapa jalannya seperti ini, kenapa jalannya susah, kenapa jalannya sulit, kenapa saya tidak bisa seperti ini. Tapi kita hanya lihat Tuhan yang ada di depan kita. Karena rancangan rencana Tuhan gak pernah gagal buat kita dan selalu baik akhirnya. Engkau berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Saya undang Bapak Ibu semua sama-sama bangkit berdiri. Ku
Yuk angkat tangan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua, saudara yang kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan iya dan amin. Yesus terima kasih. Ku percaya janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan pagi ini. Yesus terima kasih. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku, Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan menggenapi setiap janji-Mu yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, Terima kasih Tuhan. terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Biar saya serahkan kepada Bapak David Susmitri. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Kami tahu setiap rancangan dan rencana-Mu indah bagi kami Bapa. Mungkin rancangan kami gagal waktu kami merancang sesuatu. Tapi saat Engkau merancang dan merencanakan segala sesuatu, apalagi untuk kami anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh tunduk di bawah kaki-Mu. Kami diizinkan menyembah Allah yang luar biasa. Siapakah kami Tuhan? Saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Siapakah kami Tuhan? Yang penuh dengan kelemahan. Mungkin kami penuh dengan dosa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi ini ya Tuhan. Terlebih kami diberi kesempatan mendengar suara-Mu Bapa. Bapa, jangan biarkan hamba yang berkata-kata pagi ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang berkata-kata kepada setiap jemaat-Mu pagi ini. Sehingga kami boleh mendengar pesan-Mu Tuhan yang harus kami kerjakan dalam hidup kami.
Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, terutama hamba-Mu. Mungkin hamba gak layak Tuhan. Tapi oleh perkenanan-Mu Tuhan pagi ini, Engkau izinkan hamba untuk melayani. Karena hamba tahu Tuhan, Engkau akan membungkus hamba-Mu dengan kuasa darah. Karena tanpa kuasa-Mu Tuhan, apa yang disampaikan pada hari ini, pagi ini akan sia-sia Tuhan. Kami mohon Tuhan, hamba mohon, bekerjalah di tengah-tengah kami. Silakan Tuhan, bermanifestasilah bagi kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang hadir di ibadah ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan juga memberkati kami semua. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu, kami disegarkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan kembali. Dan kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami puja. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk, shalom. Wah, kurang keras kayaknya suaranya. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kembali saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah satu privilege yang menurut saya luar biasa ya. Karena gak gampang untuk menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya selalu berpikir apa yang disampaikan itu harus juga mengena ke saya. Itu juga harus saya lakukan. Jangan sampai saya hanya menyuruh orang untuk melakukan firman ini, tetapi saya sendiri tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mohon ditampilkan dan duplicate. Silakan. Supaya saya bisa lihat di layar ini. Ya, duplicate. Oke. Ya, Bapak Ibu, tema gereja pada bulan Agustus ini adalah bagaimana kita berdampak, ya. Bagaimana kita sebagai umat Allah berdampak di mana kita berada, ya. Sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu. Nah ya Bapak Ibu, jadi pagi hari ini firman Tuhan di mana tema gereja adalah umat yang memberi berdampak di mana kita berada. Jadi bagaimana kita punya tema besar tentang menjadi terang, lalu bagaimana terang itu berdampak ya, berdampak kepada sekeliling kita ya. Oh mati lagi. Ya oke. Ya, berdampak kepada sekeliling kita. Nah hari ini kita akan berbicara tentang hidup berkelimpahan. Ya mungkin sebagian kita akan seneng gitu ya, dengar yang namanya kelimpahan-kelimpahan gitu ya. Kita seneng, kita sukacita kalau kita mendengar yang namanya hidup berkelimpahan. Tolong di slideshow. Sudah jangan dipegang-pegang lagi karena dia akan akan berubah lagi. Oke, biarkan saya yang mainkan saja. Oke, jadi hidup berdampak, ya di sini adalah hidup berkelimpahan. Nah, adanya di sini dikatakan ada dalam Yohanes pasal nggak mau ya? Oh, sorry. Ya, mari kita lihat, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang terus-menerus bertumbuh ya di dalam pengenalan akan Kristus, dan juga saya mau tambahkan adalah berproses ya bersama dengan Kristus. Ada orang yang hidupnya terus bertumbuh di dalam Tuhan ya, dia mengenal akan Tuhan ya, mungkin dia sekolah teologi bahkan sampai memahami, bahkan mungkin sampai hafal Alkitab. Ya, tetapi permasalahannya adalah apakah hidup kita juga ada di dalam Tuhan? Apakah hidup kita juga berproses dengan Tuhan? Apakah kita juga mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Atau kita hanya mengenal Tuhan, oh saya tahu, saya sering dengar khotbah, oh saya belajar teologi, saya belajar Alkitab, saya belajar bahasa Yunani, saya belajar bahasa Ibrani, saya menguasai yang namanya firman Tuhan. Sehingga saya mengenal siapa itu Yesus, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit. Mungkin banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin banyak orang juga yang melakukan seperti itu. Tetapi berapa orang ya yang sering kali berproses ya di dalam pengenalannya itu. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, merasakan
Apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, dia merasakan dalam hidupnya, dia menerima berkat dari Tuhan. Hidup di mana Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah hidup yang berkelimpahan. Ya. Hidup di mana kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ya. Kelimpahan berasal, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kita baca. Oh, kayaknya error ya. Dibantu aja ya. Ya, di sini dikatakan bahasa aslinya dalam kelimpahan itu adalah perisos ya. Perisos itu adalah sesuatu yang memiliki standar kualitas yang lebih tinggi ya, dan lebih dari cukup, bahkan tidak akan habis-habisnya ya. Kalau kita tadi Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan ya. Apa yang dimaksud dalam kelimpahan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Alkitab jelas mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki standar kualitas yang tinggi ya, superior dan lebih dari cukup ya, bahkan tidak pernah habis-habis. Nah, inilah yang dikatakan berkelimpahan di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, menarik kalau kita baca ayat ini, kebanyakan di antara kita kalau baca ayat ini yang nempel apa Bapak Ibu? Ya. Yang nempel apa Bapak Ibu? Ya, yang nempel di ingatan kita apa Bapak Ibu? Adalah tentang hidup berkelimpahan, ya. Hidup berkelimpahan. Saya tidak tahu kenapa. Menurut saya, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, jauh lebih penting adalah kata hidup di sini. 2018 kalau saya lihat catatan khotbah saya pernah menyampaikan ini Bapak Ibu. Yesus katakan dia datang agar kita mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa aslinya, hidup itu berasal dari kata zoe, ya. Zoe yang artinya adalah the life of God atau God's kind of life, ya. Istilah dalam bahasa sehari-hari mungkin bisa dibilang dia datang untuk memberi kita hidup, ya, kita hidup menjadikan lebih hidup, gitu ya Bapak Ibu ya. Yesus datang, ya, memberikan hidup kita itu menjadi lebih hidup, ya. Bagaimana ya kehidupan kita itu bisa lebih hidup Bapak Ibu? Di sini dikatakan juga pencuri datang hanya untuk mencuri, ya, membunuh dan membinasakan. Sedang Yesus datang memberikan hidup dan menjadi lebih hidup. Jadi sebagai anak Allah, kita bukan hanya sekedar bertahan untuk hidup. Amin. Sebagai anak Allah, kita bukan hanya sekedar bertahan untuk hidup. Tetapi kita bisa sukses dan bisa berhasil dan bisa berbuah banyak. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sedangkan pencuri hanya datang untuk mencuri. Bapak Ibu, satu kali ada dosen yang sudah cukup usia lanjut gitu ya, ibu-ibu, dosen di tempat kami ngajar, ada ibu-ibu ya, dia bilang gini, Pak David tolongin saya dong, dia bilang gitu. Oh iya Bu, kenapa? Ini loh saya mau aktifkan WA saya di HP baru saya, dia bilang gitu. Oh ya, oh ibu beli HP baru. Iya, kemarin saya kecopetan HP saya. Jadi ibu ini lagi mau mesen ojol gitu ya, ojek online di depan jalan Bapak Ibu ya. Lagi mau mesen ojol di depan online. Dan entah kenapa ya, tiba-tiba dia bilang ada motor yang mendekati dia gitu. Dia juga bingung, loh kok belum saya pesan, baru mau pesan, ini udah ada yang nyamperin dia dekat dia gitu ya kan. Dia kaget, dia bilang, oh saya belum pesan ini udah ada ya, ajaib benar gitu. Tidak tahunya Bapak Ibu, waktu dia mendekat ya tiba-tiba handphone si ibu ini dicomot gitu ya. Dicomot, orang ini langsung kabur. Dan waktu dia dicomot HP-nya itu, dia nggak bilang maling, dia nggak bilang minta tolong, dia kesimak katanya. Dia diam aja, dia ngeliatin Bapak Ibu ya. Waktu handphone dicomot, dia bilang, terus ibu gimana Bu? Ditolong orang, ibu teriak maling? Kagak Pak katanya, saya kesimak, saya liatin orangnya katanya. Lalu sampai jauh baru saya sadar, handphone saya dicopet, dia bilang gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang pencuri itu datang untuk mencuri barang yang berharga, apa yang kita punya. Betul ya? Dan iblis pun datang, ya, dia datang dalam hidup kita, dia mencuri apa yang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita yang kita punya. Dan dilakukan ketika kita lengah. Ibu ini lengah.
Ini jadi peringatan juga ya bagi kita ya Bapak Ibu atau bahkan anak-anak muda, jangan pakai HP di tengah jalan gitu ya. Yang pertama bahaya, kalau nggak ada mobil nggak lihat kita tiba-tiba nyebrang gitu ya, atau mobil lagi kenceng motor tiba-tiba nyalip gitu ya, kita ditabrak. Yang kedua ya nanti takutnya kita lagi pakai dicomot orang, kita kaget sendiri. Atau kayak ibu ini di pinggir jalan ya, coba usahakan seaman mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis dalam hidup kita. Dia mencuri sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dan kemudian kita tidak sadar. Dia akan masuk dalam tahap berikutnya yaitu membunuh dan membinasakan Bapak Ibu. Iblis waktu dia sudah datang, dia mencuri dalam kehidupan kita. Dan kita tetap nggak sadar apa yang akan dia lakukan. Dia lakukan akan membunuh dan membinasakan kita. Itu yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Sedangkan Tuhan datang untuk membuat kita menjadi lebih hidup. Ya, kita akan belajar mengenai hal ini yaitu kata Zoe. Ya, kata Zoe diartikan tadi sebagai the life of God atau God's kind of life. Kehidupan yang Tuhan mau, standarnya Tuhan, kehidupan yang dinamis, joyful, berbuah banyak, berenergi dengan vitalitas. Seharusnya kita memiliki hal demikian Bapak Ibu. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan hidup. Hidup yang apa? Yang Alkitab katakan dalam terjemahan asli adalah Zoe. Zoe adalah hidup yang dimana kehidupan itu adalah kehidupan yang dinamis. Yang joyful, yang penuh dengan sukacita. Yang berbuah banyak, yang penuh dengan energi dan vitalitas. Itulah yang seharusnya kehidupan Kristen yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pernah gak waktu Bapak Ibu ngobrol sama seseorang ya, lalu waktu habis selesai ngobrol dengan orang itu kayaknya ada sesuatu yang ketarik dari kita gitu. Yang tadinya kita sukacita, itu malahan kita jadi lemes gitu ya. Kita jadi nggak enak hati gitu ya, jadi nggak sejahtera. Pernah nggak ngalamin gitu? Atau Bapak Ibu ada ketemu orang, waktu Bapak Ibu ngobrol sama orang itu, Bapak Ibu mendapat energi yang baru. Bapak Ibu mendapat semangat yang baru. Saya berharap pagi ini saya berbicara bagi Bapak Ibu Saudara sekalian firman Tuhan ini akan membawa energi yang baru kepada kita. Amin. Sayangnya banyak orang salah mengerti saat membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, yang di atas tadi diingatkan kata kelimpahan, mereka berpikir secara duniawi di mana saat kita mengikuti Yesus maka kita akan kaya berlimpah, tidak sedikit yang kecewa. Aduh, gue udah puluhan tahun ikut Tuhan. Tapi kok kehidupan gue gak pernah tuh berlimpah, katanya Tuhan tuh baik. Katanya Tuhan memberikan hidup Zoe, hidup yang berlimpah. Zoe dan perisos. Tapi kenapa kenyataannya kok hidup saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, gak ada tuh kelimpahan-kelimpahannya, saya tetap susah. Mungkin ada kita yang mengharapkan seperti itu. Ada yang menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak sanggup untuk memberkati atau memberikan kekayaan kepada murid-muridnya? Supaya mereka kaya, mereka hidup cukup sehingga mereka berpengaruh kepada sekitarnya. Apakah Tuhan tidak mampu untuk memberikan kekayaan kepada rasul-rasulnya? Sehingga mereka gak usah harus kayak Paulus, harus namanya bekerja membuat tenda. Atau yang lain harus bekerja mencari nafkah. Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan berkat kepada mereka? Atau seperti Paulus yang mengalami dikatakan timpang kakinya. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkan Paulus? Orang yang begitu luar biasa yang mengikut dengan Tuhan. Yang mengikut Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup? Bukannya Tuhan tidak mau memberikan kepada kita. Bukan Tuhan tidak mau memberikan harta kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan tahu bahwa tanpa Zoe, manusia tidak akan pernah memiliki kualitas hidup yang terbaik dan sesuai dengan standar yang Allah inginkan dan sekalipun mereka punya segalanya. Bukan Tuhan gak sanggup. Bukan Tuhan gak ingin. Tetapi jauh daripada itu. Tuhan menginginkan dia mau memberikan Zoe itu kepada kita. Kehidupan yang menurut standar Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kemarin saya dengar satu berita Bapak Ibu yang cukup menjijikan waktu ngobrol-ngobrol makan siang dengan seorang perawat rumah sakit ya tentang seorang anak ya yang bunuh diri Bapak Ibu. Di mana dia datang dari keluarga yang cukup mampu. Yang mempunyai segala sesuatunya yang mungkin kita nggak punya Bapak Ibu.
Tapi anak ini orang tuanya punya segala sesuatu yang cukup, boleh kita katakan cukup berada. Tetapi ternyata dia mengambil keputusan untuk dia bunuh diri Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengalami yang namanya kekosongan dalam kehidupannya. Dia punya segalanya. Dia punya harta. Bapaknya orang kaya. Keluarganya mampu. Tapi dalam hidupnya dia tidak punya hidup. Hari ini Tuhan datang untuk memberikan Zoe kepada kita. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, kita akan menemukan bahwa dari sejak semula Tuhan menginginkan manusia untuk mempunyai kualitas hidup yang tinggi dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Tetapi kualitas itu hilang sejak manusia itu jatuh di dalam dosa. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan satu standar, satu kehidupan Zoe kepada Adam dan Hawa. Ya, kepada Adam dan Hawa, standar yang tinggi ya. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan gini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kita maju lagi Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 bilang gini. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Menarik Bapak Ibu, di Taman Eden Tuhan meletakkan sebuah pohon yang dikasih nama pohon kehidupan. Dan waktu saya saya pernah dengar satu khotbah melalui YouTube waktu itu. Seorang hamba Tuhan itu mengatakan bahwa sebenarnya bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya tentang yang namanya yang ditulis dalam pohon kehidupan ini kan Kejadian ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, untuk perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Ternyata kehidupan ya yang ditulis pohon kehidupan itu sama dengan bahasa Yunaninya yang disebut dengan Zoe. Wow, sesuatu yang bukan karena kebetulan, tapi memang Tuhan sudah buat dan rancangan bahwa pohon kehidupan itu adalah Zoe, adalah standar kualitas hidup yang dari Tuhan. Ya, mereka lalu di situ dikatakan mereka mengalami kualitas hidup yang Tuhan inginkan. Nah, di situ tentu kita ketahui bahwa manusia, Adam dan Hawa sebaliknya memilih untuk memakan buah terlarang itu. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau manusia berdosa, itu simpel sekali sebenarnya Bapak Ibu. Dia melanggar perintah atau firman Tuhan. Tuhan sudah tetapkan, jangan kamu makan. Ini ada buah yang begitu bebas yang kamu makan, apa aja boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon jangan kamu makan. Tetapi Adam, Hawa memilih untuk memakan itu. Sehingga dia melanggar yang namanya perintah Allah, dan disitulah terjadi dosa. Zoe inilah yang sudah Allah berikan kepada Adam, kepada Hawa, itu hilang. Pada satu saat mereka mengalami kematian secara spiritual ya. Pada saat itu mereka mengalami kematian secara spiritual atau rohani terlebih dahulu. Karena mereka kehilangan yang namanya the God's kinds of life. Mereka kehilangan yang namanya kehidupan, standar kehidupan yang dari Allah. Ya, sebelum kemudian mereka mengalami kematian yang secara fisik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa manusia diciptakan untuk yang namanya relationship. Kita diciptakan untuk hubungan. Bahkan Yesus merangkum semua tentang hubungan, tentang hukum Taurat menjadi dua hal ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang Yesus katakan. Ya, yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kristus Allah menciptakan manusia adalah untuk manusia membangun yang namanya hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesamanya, dengan manusia. Kita diciptakan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Dan kedua hubungan ini jauh lebih penting dari apa yang kita capai dalam hidup kita. Satu kali saya mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan dalam khotbahnya tentang Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya John Maxwell. John Maxwell ya.
Bapak Ibu kenal ya, seorang pemimpin, seorang penulis buku leadership ya, seorang tentang penulis buku leadership Bapak Ibu. Dalam satu conference dikatakan gini Bapak Ibu, saya mengajar begitu banyak orang untuk mencapai kesuksesan. Ini kata John Maxwell. Dan banyak di antara mereka berhasil mencapai kesuksesan seperti apa yang mereka mau. Tetapi belakangan saya harus mendefinisikan ulang arti kata sukses tersebut. Karena apa? Karena buat apa seseorang berhasil mencapai apa yang dia inginkan kalau orang-orang yang di sekelilingnya tidak mencintai dia. Wow. Bapak Ibu dapat memahami ini? Ada banyak orang-orang berpikir tentang sukses adalah bahwa saya berkelimpahan dalam hidup saya. Saya terkenal, saya punya jabatan yang tinggi dan dihormati oleh orang-orang. Tetapi sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak mencintai dia. Mungkin ada banyak hal yang dia lakukan untuk mencapai semuanya. Sehingga orang-orang di sekelilingnya agak kurang respect kepada dirinya. Tapi John Maxwell katakan, jauh lebih penting kalau kesuksesan kita di mana orang-orang yang ada di sekeliling kita mencintai kita. Amin Bapak Ibu. Karena manusia diciptakan untuk mempunyai hubungan. Sejak manusia memakan pohon buah yang terlarang, yang Tuhan larang itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hubungan antara Allah dan hubungan antara sesama sudah rusak. Karena dosa. Terlihat ketika mereka mendengar suara Tuhan, untuk pertama kalinya mereka merasa takut. Ya, bukannya senang tapi takut ya. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah yang berjalan dalam taman pada waktu itu, waktu yang sejuk ya, di mana suami istri ini bersembunyi. Baru pertama kali. Karena apa Bapak Ibu? Di sini bukan karena mereka takut atau karena suara Allah langkah yang derap, langkahnya yang begitu agung atau langkahnya yang begitu bagaimana gitu. Tetapi mereka takut karena mereka sudah berdosa dan melanggar perintah Allah. Kan biasanya gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak misalnya nih ya. Wah, dengar suara papanya kadang-kadang anaknya lari. Oh papa cerita. Papa tadi aku belajar ini, papa tadi aku di sekolah lakukan ini papa. Oh seneng. Dengar papanya pulang ya waktu pintu dibilang klotek aja gitu ya. Terus bapaknya masuk gitu ya kan. Ya kan atau manggil ma gitu ya kan. Anaknya langsung keluar. Seneng dengar papanya datang. Tapi ada banyak juga mungkin anak-anak waktu dia melakukan dosa. Waktu dia dengar suara papanya pulang. Dia bukan menjadi senang. Tapi dia menjadi takut. Dia ngumpet di kamarnya masing-masing. Dia tidak mau ketemu dengan papanya. Karena apa? Karena dia sudah merasa dia melakukan kesalahan dan dia berdosa. Dan ada hubungan yang rusak antara dia dengan ayahnya. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga mengalami yang namanya hubungan dengan Tuhan yang rusak Bapak Ibu. Dan tidak sampai di situ saja. Tapi mereka pun pada akhirnya hubungan dengan sesamanya itu juga mengalami yang namanya kerusakan. Ya, waktu Tuhan tanya kenapa kamu bersembunyi, ya, lalu si Adam karena cuman orang dua ini doang ya, itu nggak ada orang yang banyak loh Bapak Ibu, cuman 2 orang aja. Si Adam bilang, nih perempuan yang kamu tempatkan Tuhan, ya, bagi saya ini nih dia nih yang ngojok-ngojok saya nih, istilahnya gitu ya, untuk makan buah sehingga saya makan gitu ya. Nah, si Hawa bingung, wah gue disalahin sama Adam. Ya, dia mau nyalain siapa lagi ya? Kan cuma berdua di situ ya. Nggak ada orang lagi ya. Kalau kita di sini banyak, kita bisa salahin yang lain. Waktu itu cuma 2. Nah, akhirnya dia lihat tuh si ular. Nah, ini nih yang bikin saya berdosa nih. Dia nih yang nyuruh saya makan. Bapak Ibu, hubungan yang tadi begitu penuh dengan kasih, penuh dengan saling meneguhkan, saling menguatkan, rusak karena dosa. Ya, Zoe itu hilang dari hidup mereka. Sehingga yang ada adalah benar dan salah. Tidak ada lagi hubungan yang mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi waktu dia salah dirangkul. Tidak ada lagi waktu dia benar, dia mengikuti. Tetapi lebih kepada kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Inilah yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
Berapa banyak dari antara kita yang malu datang kepada Allah? Berapa banyak dari antara kita yang tidak berani datang kepada Allah? Karena apa? Karena kita merasa berdosa. Tetapi sesungguhnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sudah memberikan Zoe. Dia sudah memperbaiki hal yang rusak itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia kembalikan kehidupan Zoe itu dengan kehadirannya di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita malu datang kepada Tuhan, kita harus koreksi diri kita. Karena sesungguhnya sebenarnya Tuhan memberikan kita ya satu hidup yang bagaimana kita bisa datang kepadanya kapan saja, di mana saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan juga ya, di sini mulai mengerti ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita berbicara mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mau mereka tetap hidup ya. Waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu pohon itu dipagar. Alkitab katakan dipagar dengan api ya. Sehingga mereka tidak lagi bisa mendekat kepada pohon itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya mereka tidak lagi terus berdosa. Dipagari oleh Tuhan. Nah, seringkali anak-anak Tuhan gak sadar bahwa Tuhan sedang memagari hidup kita supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, itu tidak terus dalam ada yang namanya dalam keadaan dosa. Tetapi waktu Tuhan memagari, kita mulai protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa sih Tuhan begitu? Kenapa Tuhan tidak berikan kebebasan kepada saya? Bapak Ibu, kalau kita lihat makanan yang kita beli, ya, kalau kita lihat obat yang kita beli Bapak Ibu, itu seringkali ada yang namanya batasan. Ada yang namanya expired, betul ya, expired date-nya ya kan. Makanan ditulis ya kalau bisa digunakan sebelum tanggal ini. Ya, obat juga demikian, ada expired-nya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya dari si pembuat makanan itu atau obat itu, dia mengasihi kita. Supaya kita jangan melanggar batas dari obat ini. Karena kalau kita melanggar batas dari makanan ini atau obat ini, maka bukan kesembuhan, bukan yang namanya kenikmatan dari makanan itu yang akan kita terima, yang kita rasakan. Tapi sakit penyakit dan mungkin segala sesuatu yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita lupa. Kalau Allah memberikan batasan kepada kita, itu bukan karena dia kejam. Bukan karena dia tidak adil sama kita. Tapi lebih kepada mau menjaga kita. Supaya enggak keluar dari batas apa yang Allah mau. Karena dalam hidup Zoe ini, ada kehidupan yang kualitas yang Allah inginkan. Ya, nah di sini katakan Zoe bukan sesuatu yang harus kita raih. Tetapi sesuatu harus kita terima dalam iman. Jadi bukan harus kita raih gitu Bapak Ibu. Tetapi kita terima. Makanya Adam dan Hawa waktu itu Tuhan bilang jangan kamu makan. Dia berusaha mau meraih Bapak Ibu. Kehidupan yang sama seperti Allah. Tetapi sesungguhnya Zoe itu sudah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Nah, kalau kita sadari ini Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 katakan gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Nah, ditulis lagi di sini katakan, ia mempunyai hidup yang kekal yang tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita kalau dia terima Zoe, kalau kita menerima Zoe dalam kehidupan kita, artinya adalah Roh Kudus akan menghidupkan kembali roh kita. Hidup yang kekal bukanlah bicara tentang kualitas hidup setelah kematian jasmani Bapak Ibu. Tetapi juga berbicara tentang kualitas hidup yang dimulai dari saat ini. Ketika kita mendengar, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, disitulah kehidupan Zoe itu dimulai Bapak Ibu. Kehidupan kekal itu dimulai. Bukan bicara tentang nanti kalau kita udah mati kehidupan kekal itu. Alkitab katakan. Yohanes 5 ayat 24 ini dituliskan kehidupan itu adalah Zoe. Lebih mau berbicara saat ini. Saat kita menerima dan percaya kepada Kristus. Disitulah Allah memberikan kehidupan yang berlimpah kepada kita. Kehidupan yang menjadi standar kualitas Allah dalam kehidupan kita. Di mana dia menjagai kita. Dia membatasi kita, bukan batasan, bukan membatasi untuk kita menjadi sulit untuk bergerak. Tetapi dia jaga kita demikian rupa. Supaya kita tetap berjalan dalam Zoe-nya Allah. Dalam kehidupan Allah yang berkualitas. Ada satu kejadian Bapak Ibu di dalam Alkitab.
Di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepadaku saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Di sini Tuhan Yesus mau menjelaskan, orang ini datang kepada Yesus meminta tolong kepada Tuhan untuk memberitahukan saudaranya untuk membagi warisan itu kepada dia. Rupanya rebutan warisan Bapak Ibu terjadi bukan baru akhir-akhir ini saja. Zaman dulu pun sudah terjadi yang namanya rebutan warisan. Kalaupun ada warisannya direbutin. Tapi masalahnya kadang juga warisannya tidak ada, tapi tetap juga diributin Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus juga di sini justru memberikan peringatan ya akan keinginan dan ketamakan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Ya. Di sini dikatakan peringatan yang sama juga ditujukan kepada kita di zaman sekarang ini, di mana banyak manusia berlomba-lomba untuk mencari yang namanya kesuksesan, yang mencari yang namanya ketenaran. Mereka menstandarkan, mereka melabelkan, oh kalau orang sukses itu adalah orang yang punya harta banyak, orang yang sukses itu adalah orang yang sangat terkenal, orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, oh orang yang sukses itu dia memiliki segala sesuatunya dan berkuasa atas segala sesuatunya. Itu kan yang seringkali dunia dan mungkin kita juga melabelkan ya. Kita impresikan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada di pikiran kita adalah gue belum sukses kalau gue belum punya harta yang banyak. Gue belum sukses kalau gue belum terkenal. Gue belum sukses kalau gue belum punya jabatan yang tinggi. Kita berpikiran demikian. Namun Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya tersebut Bapak Ibu. Ada banyak hal dalam hidup ini ya yang sangat tinggi nilainya, yang bahkan kita tidak bisa beli, ya kita tidak bisa beli di dalamnya. Bapak Ibu bisa bangun rumah yang sangat mewah. Bapak Ibu bisa bangun rumah yang sangat nyaman. Bapak Ibu bisa bangun rumah yang sangat megah. Tapi Bapak Ibu gak bisa beli kenyamanan dalam rumah itu. Bapak Ibu gak bisa beli yang namanya comfortable dalam rumah itu. Bapak Ibu bisa beli makanan yang enak. Bapak Ibu bisa beli makanan yang mahal. Tapi ingat, Bapak Ibu gak bisa beli nafsu makan. Betul? Bapak Ibu bisa traveling kemana ke seluruh dunia. Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi satu Bapak Ibu gak bisa beli yang namanya kesenangan secara seutuhnya. Bapak Ibu bisa ke dokter yang paling hebat di dunia ini. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu gak bisa beli yang namanya kesehatan. Amin. Semuanya datang dari Tuhan. Jangan kita pernah, anak-anak Tuhan, salah dalam menempatkan prioritas dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya beranggap, wah itu kalau semua pekerjaan Tuhan, wah pokoknya gereja saya dahulukan. Mungkin benar. Tetapi lebih ayat ini mau menjelaskan kepada prioritas hidup kita. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Matius pasal 7 ayat 13-14 mengatakan gini Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sewaktu saya membaca ayat ini, saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan tidak mau orang banyak menemukan pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Tentu Tuhan mau banyak orang menemukan pintu itu dan jalan yang sempit itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ada seringkali kita menemukan masalah. Seringkali dunia menawarkan segala penuh dengan kelimpahan, kesenangan dari dunia ini. Sehingga Alkitab mau katakan, kita kadang-kadang gak menemukan jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ada seringkali kita dibuatnya terbuai oleh keadaan sekitar kita, terbuai oleh keadaan dunia ini. Tapi kita lupa ada satu jalan yang Tuhan mau untuk kita lalui. Ada satu pintu yang Tuhan mau kita temui. Dan kita masuk di dalamnya.
Sehingga kita menemukan hidup bersama dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang seringkali hari-hari ini terbuai dengan keadaan kondisi sekitar kita. Kita tidak pernah lagi mau berpikir, wah ngapain sih ikut Tuhan, ya sudahlah jadi orang Kristen ke gereja cukup setiap minggu, ngapain sih pelayanan, gak ada waktu, gak penting untuk pelayanan. Yang penting saya bagaimana saya bisa menjadi sukses, bagaimana saya bisa menjadi hebat. Ada seringkali kita lupa menempatkan prioritas dalam kehidupan kita. Penting sekali Bapak Ibu. Saya mendengar satu hamba Tuhan berkata dan itu sampai hari ini merema dalam pikiran saya. Dia katakan gini, ada 3 hal kalau kamu mau sukses dalam dunia ini. Yang pertama, lakukan leadership. Yang kedua, lakukan relationship. Yang ketiga, lakukan stewardship. Leadership kepemimpinan. Saya mau belajar bagaimana saya mau memimpin keluarga saya untuk membawanya dalam Tuhan. Saya mau belajar bagaimana membawa keluarga saya untuk takut akan Tuhan. Saya belajar leadership di sana dari Tuhan. Yang kedua, relationship. Bagaimana saya mau membangun hubungan saya. Bagaimana saya mau mencari hubungan yang tadi dikatakan umat Allah harus berdampak bagi sekitarnya. Ini bicara tentang hubungan Bapak Ibu. Bagaimana kita nggak mau berdampak kalau kita hanya menyendiri. Bagaimana kita mau berdampak kalau kita hanya mau diam saja. Kita masa bodoh dengan sekeliling kita. Allah mau hari ini untuk kita bangun hubungan dengan Allah dan bangun hubungan dengan sesama manusia. Sehingga hubungan itu terjadi dalam kehidupan kita. Relationship itu terjadi. Dan kita tidak merasa malu. Dan yang ketiga stewardship. Bagaimana kita mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Waktu saya dengar ini, amin Tuhan. Inilah yang kita mau pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita mengelola kepemimpinan dalam hidup kita. Kita mengelola relationship kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan bagaimana kita mau mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada seringkali banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya itu jatuh bukan karena orang lain atau karena Tuhan yang membuatnya jatuh. Tetapi karena kebodohannya sendiri dia jatuh Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menata. Dia tidak bisa menata apa yang dari Tuhan. Ada seringkali banyak seperti itu lalu mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan sih gak memimpin saya. Tuhan sih tidak menolong saya. Tuhan sih tidak mengarahkan saya. Tuhan lagi yang salah. Tapi sebenarnya adalah kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita bahwa Tuhan sudah memberikan Zoe dalam hidup kita. Kita punya standar yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari ketahuilah kualitas hidup tidak tergantung dari seberapa banyak yang kita miliki. Sekali lagi tergantung kepada siapa yang tinggal di dalam kita. Jadi kualitas hidup tergantung kepada siapa yang tinggal dengan kita. Ya, Mother Teresa ya, dia tidak punya apa-apa. Waktu meninggal sampai dia meninggal pun dia tidak punya rumah yang besar, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Tapi dia punya orang-orang yang sekelilingnya yang mencintai dia. Karena dia sudah mau membangun hubungan dengan sesama. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Itu adalah satu kesuksesan yang Allah inginkan ada dalam kehidupan kita. Jangan lagi berpikir tentang bagaimana kita sukses, bagaimana kita hidup melimpah, kita harus punya harta, kita punya kekayaan yang luar biasa. Tapi bagaimana hari ini kita mau menata hidup kita, supaya hidup kita seperti standar yang sudah Tuhan berikan. God's kind of life. Ada kebaikan Tuhan. Ada standar kualitas hidup Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 1 ayat 4-5 bilang begini Bapak Ibu. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ada kata hidup lagi Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup yang dikatakan ini punya arti Zoe. Yesus memberikan hidup yang kualitas. Hidup yang kebaikan Allah ada di dalamnya Bapak Ibu. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita menerima Yesus, menerima Zoe, kualitas hidup yang Tuhan mau. Maka kita memiliki terang yang akan bercahaya di dalam dunia ini. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ayat ini katakan gelap pun tidak akan menguasainya. Kalau kita hidup dalam Zoe Allah, kalau kita hidup dalam terang Allah, maka kegelapan tidak akan menguasainya.
Tapi sering kali kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami kegelapan dalam hidupnya. Mengalami yang masalah dalam kehidupannya. Gelap diidentikan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Karena tidak adanya Zoe dalam kehidupan kita. Karena adanya dosa dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mau kegelapan tidak lagi menguasai dalam hidup kita. Kita berjalan dalam terang Allah. Kita mau berdampak bagi sekeliling kita. Kita mau menjadi terang bagi sekitar kita dimanapun kita berada. Zoe itu akan orang lain lihat bagi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat bilang gini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Hal ini penting karena kalau kita mengerti kita punya hidup dalam Tuhan. Zoe dalam Tuhan kita tidak perlu takut lagi yang namanya untuk berkembang. Kita tidak perlu takut lagi kita untuk menghadapi ada dalam dunia ini. Karena ada hal yang Tuhan berikan, Zoe, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita akan mempengaruhi dunia ini. Seharusnya lah anak-anak Tuhan mengalami Zoe dalam kehidupannya. Bukan lagi dunia menguasai kita, bukan lagi kegelapan menguasai kita. Alkitab katakan bagaimana kita menguasai dunia ini. Menguasai dalam arti apa? Waktu kehadiran kita, orang lain sekitar kita, dia melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kita adalah terang dunia ini. Sebab itu kita harus berhubungan dengan Tuhan. Dengan terhubungan maka kita akan terus menghasilkan buah yang tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu, kalau kita terhubung dengan Tuhan senantiasa. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita keluarkan. Itu tidak akan pernah yang namanya kekurangan. Kalau Bapak Ibu lihat ada pohon berbuah lebat. Terus Bapak Ibu petik, tek gitu ya. Kira-kira pohon itu marah gak? Kira-kira pohon itu baper gak? Kira-kira pohon itu ngambek gak? Enggak Bapak Ibu. Mungkin pohon itu akan menunggu. Dia mungkin tanya sama kita. Gimana? Buahnya enak gak? Demikian juga dengan kita. Kalau kita diberikan hidup Zoe itu dalam kehidupan kita. Maka kehidupan Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 katakan gini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuat banyak sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaik apapun kita. Sehebat apapun kita. Kalau kita di luar Tuhan, maka kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun ranting itu, kalau dia tidak menempel pada pokok anggur itu, maka dia lama-lama akan kering dan mati. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita melekat dengan Tuhan? Apakah kita menempel dengan Tuhan? Yang dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kita tidak mau melekat. Kita tidak mau menyediakan hidup kita untuk terus ada di dalam Tuhan. Karena kita nggak akan bisa berdampak. Karena kita tidak akan bisa menjadi terang. Kita nggak akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak menempel dengan Tuhan. Tim pemusik dan song leader saya minta untuk ke panggung. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya klub sepak bola, ya, sepak bola atau basket, ya. Bapak Ibu itu kalau di sepak bola dan di olahraga basket itu ada yang namanya pemain cadangan Bapak Ibu, ya. Di mana pemain cadangan ini adalah mereka duduk, mereka tidak bermain, ya. Sebagai seorang yang profesional, ya, seringkali mereka tuh nggak mau duduk sebagai pemain cadangan. Kenapa? Loh, bukannya enak ya jadi pemain cadangan ya? Yang pertama, nggak usah capek-capek kalau pemain bola lari-larian ya, bolak-balik ngejar bola, udah gitu di tackle lagi ya kan, udah gitu jatuh terguling-guling, udah gitu berdarah mungkin ya, atau mungkin kena sikut orang gitu ya. Bapak Ibu, bukankah lebih enak menjadi pemain cadangan yang tinggal duduk, minum-minum, nonton udah gitu dapat itu lagi. Kesempatan yang bagus. Kalau orang mau nonton di dekat lapangan bayarnya mahal. Nah dia di situ Bapak Ibu dekat banget sama lapangan. Nggak bayar apa-apa. Udah gitu dibayar sama. Yang main, yang susah-susahan, keringet-keringetan, udah gitu berdarah, jatuh apa. Dengan orang yang duduk di bangku cadangan dibayar sama. Tapi kenapa banyak pemain-pemain profesional tidak mau seperti itu? Mereka bahkan lebih memilih pindah klub
Di mana mungkin bayarannya lebih murah, tapi mereka diajak untuk main dalam pertandingan-pertandingan klub itu. Bapak Ibu, ini bicara tentang bagaimana dia seorang profesional. Dia mau berkontribusi dalam pertandingan itu. Dia mau berbagi dengan apa yang dia miliki. Bagaimana dengan kita? Kadang mereka jauh lebih memahami daripada kita sebagai anak Tuhan. Berapa banyak kita yang mau berbagi? Berapa banyak kita yang mau berkontribusi terhadap hidup di sekitar kita. Terhadap lingkungan gereja kita. Mungkin ada banyak yang berpikir, aduh kalau saya banyak memberi, aduh kalau saya banyak ngasih nanti saya akan kekurangan, harta saya akan habis. Bapak Ibu, Alkitab katakan gini Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan. Yesus sebab ia sendiri telah berkata adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk memberikan hidup kepada kita. Hidup yang bagaimana? Hidup Zoe. Hidup kualitas, standar kualitas Allah dalam kehidupan kita. Dan kehidupan itu diberikan secara melimpah kepada kita. Yang artinya adalah sesuatu yang tinggi nilainya dan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai menempel, kita mulai menjalani hidup Zoe itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau menempel terus dengan Allah. Lekat terus dengan Allah. Supaya apa? Supaya hidup itu terus mengalir dan tidak terputus. Kenapa? Karena seringkali Zoe itu terputus adalah karena kita jauh dan melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Kita melakukan dosa dalam kehidupan kita. Dan hari ini juga Tuhan mau untuk kita berkontribusi, berbagi. Orang yang mau berdampak adalah orang yang mau berbagi Bapak Ibu. Orang yang mau berdampak terhadap sekitarnya adalah orang yang mau membagi hidupnya, kemampuannya, talentanya, apapun yang dia punya, uangnya, segala sesuatu, dia mau bagikan. Dan percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena dia adalah sumber Zoe itu. Dia adalah sumber hidup itu. Maka semakin kita memberi, dia akan terus semakin alirkan itu dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, jangan takut untuk memberi. Apa yang bisa engkau lakukan bagi sekitarmu? Apa yang bisa engkau kerjakan sehingga engkau berdampak bagi sekitarmu? Mungkin engkau memimpin satu lingkungan di RT menjadi Karang Taruna, atau engkau mungkin di kantormu engkau memimpin sesuatu, mungkin panitia Natal, atau engkau memimpin sesuatu acara kegiatan sosial, donor darahkah seperti itu. Kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Biar orang lain di sekitar kita juga berdampak dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku percaya. Sebelum firman Tuhan ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu yang merasa saya sudah puluhan tahun mengikut Tuhan. Saya tidak merasakan Zoe yang tadi firman Tuhan disampaikan. Saya tidak merasakan adanya kualitas hidup yang meningkat dalam kehidupan saya. Dari saya belum percaya Kristus, sampai saat ini mungkin saya sudah 20 tahun percaya Yesus. Saya tetap mengalami kehidupan yang sulit dalam hidup saya. Saya selalu mengalami kegelapan dalam kehidupan saya. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan itu. Kita tidak merasakan Zoe dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan datang, Dia datang untuk memberikan hidup kepada kita. Karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengaruniakan kepada kita putranya untuk mati kayak sekali. Supaya memberikan hidup kepada kita. Hidup yang kekal. Bukan hidup yang akan nanti kalau kita sudah meninggal. Tapi saat ini, saat kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, menerimanya dalam hati kita, maka disitulah Zoe, kehidupan, God's kind of life itu terjadi dalam kehidupan kita.
kebaikan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sadari mungkin ada yang belum sudah menjadi orang Kristen, tapi belum menerima Kristus dalam hati, dalam hidup. Saya mau dia meletakkan tangannya di dadanya. Yang lain tetap tunduk kepala. Biarkan Tuhan yang melihat. Supaya hari ini Tuhan mau kirimkan Zoe dalam hidup. Mungkin kau jadi orang Kristen sudah lama. Tapi sesungguhnya kau gak pernah membuka dirimu, membuka hatimu untuk Tuhan. Sehingga kau merasakan kegelapan yang senantiasa terjadi dalam hidup. Hari ini Tuhan mau memberikan Zoe itu kepada kita. Supaya hidup kita berkualitas sesuai dengan standarnya Allah. Kuryaral baba. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Turunkan kembali. Yes. Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangannya, letakkan tanganmu di dadamu. Mari kita angkat pujian ini satu kali. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam perbuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Dia janji untuk memberikan Zoe kepada kita. Dia mau memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita. Mari kita terima hari ini. Kita terima siang ini. Sehingga kita pulang dari tempat ini. Kita membawa Zoe yang dari Tuhan. Dan kita dipenuhi dengan melimpah kehidupan yang akan berdampak bagi sekeliling kita. Bagi keluarga kita. Bagi kantor kita. Bagi tempat usaha kita. Bagi tempat pekerjaan kita. Bagi lingkungan kita. Kita akan berdampak. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam kekuatanmu, nyata segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupan. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, Tuhan. Karena sesungguhnya kekuatan kami berasal daripada-Mu, Tuhan. Janji-Mu Jonathan akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu, memberitahukan kepada kami hidup yang kekal ada di dalam Engkau. Dan Engkaulah kehidupan itu, karena Engkau sendiri yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti jalan, kebenaran, dan kehidupan itu ada padamu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mempunyai kehidupan yang Kau beri kepada kami. Kehidupan yang mempunyai relationship, hubungan dekat dengan lingkungan. Teristimewa dengan Tuhan dalam hidup ini.
Terima kasih Bapa, kami tidak cukup hanya mempunyai hubungan relationship kepadamu ya Tuhan. Tapi kami juga mempunyai hal yang lain, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kehidupan ini boleh memberikan terang, memberikan dampak bagi dunia ini, bagi lingkungan di mana kami ada, tempat di mana kami tinggal. Kami tahu Tuhan, Engkau berkehendak supaya kami betul-betul menerapkan kehidupan yang kami punya. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami terus untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Supaya waktu yang tertinggal di dalam kami ya Bapa bisa memberi dampak yang baik. Manusia boleh hidup di bumi ini. Hanya 70 tahun kata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat hidup dan jadikan kehidupan ini betul-betul berdampak bagi kami sekalian, bagi dunia sekalian, bagi umat Tuhan khususnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Jadikan kami terang dalam lingkungan ini. Terima kasih Bapa. Berkati David Yusmita yang sudah melayani firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari ini. Berkati Tuhan yang sudah hadir di dalam ibadah. Biar nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kami. Berkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Supaya kami betul-betul boleh merasakan kehidupan damai di negeri ini. Pakai pemimpin kami untuk dapat menjadi terang. Pemimpin kami untuk dapat memimpin negeri ini. Pemimpin kami dapat memberikan dampak bagi negeri ini. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Inilah kami, jadikan kami alat dalam naungan-Mu. Jadikan firman yang kami dengar menjadi firman yang memberi dampak dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak David Yusmita. Biarlah kasih sayang Tuhan terus melimpah untuk Bapak David Yusmita sekeluarga dan boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yuk kita boleh menjadi terus melekat kepada Tuhan dan hidup kita berdampak untuk sekitar kita. Yuk kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Pengumuman ibadah raya tanggal 19 November 2023. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak David Yusmita untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, dana Natal dan pergantian tahun. Puji Tuhan untuk saat ini sudah terkumpul dana untuk perayaan ibadah Natal dan ibadah pergantian tahun baru sebesar Rp7.800.000. Adapun sisa kekurangan dana saat ini adalah sebesar Rp41.300.000. Gereja mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama menabur dengan dua cara. Yang pertama dengan mengisi amplop persembahan dengan mencentang di bagian dana Natal. Atau yang kedua dengan mengisi list janji iman yang akan diedarkan oleh seksi dana oleh Ibu Cingcing dan tim. Pengumuman yang kedua, pendalaman Alkitab, GKPY dan doa malam. GKPY Jatinegara mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama hadir dan bergabung di dalam pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom meeting dan juga doa malam setiap hari Jumat jam 8 malam via Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dan ada satu lagi pengumuman tambahan, kami mengundang para wanita. Jadi mau emak-emak, mau anak muda, pokoknya yang namanya para wanita untuk menghadiri ibadah komisi wanita setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kami tunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau persiapkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Bapak Daniel Iskandar akan membawa kita dalam doa persembahan. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan pada kami, terlebih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan lewat hidup kami, orang-orang merasakan dampak yang positif, sehingga lewat hidup kami biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau sudah berikan pada kami. Biarlah persembahan ini guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami diberikan kesempatan ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pemberi Tuhan memberkati. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Yuk Bapak Ibu semua yang sudah memberi boleh diberikan berdiri. Yuk kita naikkan pujian ini, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ibu-ibu, saudara, Bapak Ibu semua, waktu berkat-berkat tercurah berikan kiri kanan semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh, belum ada suaranya. Amin Bapak Ibu semua. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke. Yuk siap ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua yuk. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah. Sekali lagi, seperti minyak, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Yuk siapnya. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lama, serta memberikan anugerah hidup selama-lama. Sekali lagi yuk. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Yuk kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Gembala tutup. Mari kita mau akhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Kita mau angkat tangan. Bapak, inilah kami umat-Mu yang sudah melakukan apa yang dapat kami buat. Kiranya turunlah berkat-Mu ya Tuhan.
berkat yang berkelimpahan dari Bapa di surga turun lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluarga, lingkungan tempat di mana kau ada, tempat di mana kau bekerja, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.